Skema tenor KPR 40 tahun jadi solusi masyarakat miliki hunian. Mengenal lawa pipi, tradisi unik Idul Adha dari negeri Hila, Maluku. Halo Mitra TV, beragam peristiwa yang terjadi di berbagai daerah di tanah air akan kami hadirkan dalam TA Petang kali ini, yang merupakan hasil kerjasama TA TV bersama kantor Berita Antara, edisi Sabtu 30 Mei 2026 bersama saya Anton Sulityo, dan kita masuk ke berita pertama. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengungkapkan skema tenor cicilan KPR subsidi hingga 40 tahun bersifat pilihan. Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Sri Haryati mengatakan pilihan sesuai dengan kemampuan ini dapat membantu masyarakat memiliki rumah. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menegaskan bahwa skema tenor cicilan KPR subsidi hingga 40 tahun digulirkan untuk membantu masyarakat memiliki rumah. Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati di Jakarta Selasa 26 Mei mengatakan kebijakan Presiden Prabowo Subianto ini bersifat pilihan yang disesuaikan kemampuan masyarakat. Saat ini, lanjut Sri, skema tenor cicilan KPR subsidi hingga 40 tahun dalam tahap pembahasan bersama Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat atau BP Tapera dan perbankan. Artinya apa? Masyarakat nanti akan memilih tergantung kemampuannya. Pada saat saya melihat, gaji saya sekian dan sebagainya, kan ada kemampuan dia untuk menyicil. Nanti bank juga melihat, seperti itu. Jadi sekarang kita buka bahwa bisa sampai dengan 40 tahun gitu. Dan itu dimungkinkan bisa cicilannya sampai 700 ribuan. Pasti itu sangat membantu masyarakat yang dulu gak punya mimpi juga nggak bisa gitu ya, punya rumah. Nah sekarang dengan dibuka dengan cicilan 700 kan pastinya itu menjadi kemampuan masyarakat menjadi bisa. Sri menambahkan masyarakat juga tetap memiliki opsi tenor KPR 10 hingga 30 tahun sehingga fleksibilitas pembayaran cicilan menjadi perhatian pemerintah dalam kebijakan tersebut. Dari Jakarta, Pradana Putra Tampi, Kantor Berita Antara, mewartakan. Sementara itu, Badan Karantina Indonesia Barantin memperkuat dukungan terhadap pengembangan ekspor komoditas unggulan Sulawesi Tengah, khususnya durian dan kelapa, melalui penguatan standar karantina serta pembangunan fasilitas pendukung ekspor. Hal itu disampaikan Kepala Badan Karantina Indonesia, Abdul Qadir Karding, saat melakukan rapat koordinasi bersama pemerintah Sulawesi Tengah di Kota Palu. Badan Karantina Indonesia Barantin memperkuat dukungan terhadap pengembangan ekspor komoditas unggulan Sulawesi Tengah, khususnya durian dan kelapa, melalui penguatan standar karantina serta pembangunan fasilitas pendukung ekspor. Dalam rapat koordinasi bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah di Kota Palu Selasa 25 Mei, Kepala Badan Karantina Indonesia Abdul Qadir Karding menjelaskan saat ini Barantin tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan serta lalu lintas komoditas, melainkan juga berperan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui percepatan perdagangan, sebab penerapan standar dan protokol karantina saat ini menjadi syarat utama agar produk pertanian Indonesia dapat diterima di pasar global. Oleh karena itu, Barantin nanti akan membantu melakukan pendampingan, melakukan edukasi, dan menciptakan prosedur sertifikasi yang cepat, dan kita usahakan semua digital jadi enak sehingga betul-betul di sini bisa terjadi. Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menyampaikan bahwa keberhasilan ekspor yang saat ini terus berjalan
menjadi momentum besar untuk terus mengembangkan potensi komoditas unggulan daerah agar mampu memiliki daya saing yang semakin tinggi di pasar global. Hasil ini kita akan bawa rapat muspida dengan para bupati wali kota untuk kita tidak lanjuti, sehingga kita tidak, sekarang proses menuju ekspor sudah mulai terbuka. Pak Menteri sudah membukakan kita jalan yang sangat lebar, yang sangat luas. Nah, sekarang kita menyediakan barangnya, karena biar kesempatan terbuka. Kalau barangnya tidak ada, tentu ini akan sangat mubazir juga. Jadi oleh karena itu, pemerintah daerah berharap melalui dukungan karantina dalam meningkatkan kualitas produk serta penguatan infrastruktur ekspor dapat memperluas akses pasar internasional bagi komoditas unggulan Sulawesi Tengah lainnya. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Muhammad Isfaldi, Kantor Berita Antara mewartakan. Mengenal lawa pipi, tradisi unik Idul Adha dari negeri Hilla Maluku. Informasinya hadir sesaat lagi usai jeda. Berikut tetap bersama TA Petang. Baik, terima kasih Anda masih bersama TA Petang Mitra TTV. Warga negeri Hilla, Kecamatan Laihitu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku menggelar festival lawa pipi atau mengarak kambing sebelum disembelih. Ritual ini telah diwariskan turun-temurun dan menjadi simbol pengorbanan, kebersamaan dan kerinduan umat Islam akan tanah suci. Ribuan warga negeri Hilla, Kecamatan Laihitu, Kabupaten Maluku Tengah memadati kawasan Masjid Tua Wapauwe pada Kamis 28 Mei untuk mengikuti festival Lawa Pipi, sebuah tradisi turun-temurun yang hanya digelar pada momentum Idul Adha. Dalam bahasa Hilla, Lawa Pipi berarti membawa lari kambing. Tradisi ini menjadi simbol pengorbanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang dihidupkan kembali melalui ritual adat dan keagamaan. Sebelum prosesi dimulai, tokoh adat dan tokoh agama memimpin pembacaan doa dan tahlil. Seekor kambing terbesar yang disebut kambing Temal kemudian ditempatkan di barisan terdepan sebagai lambang Nabi Ismail. Diiringi takbir dan tahmid, kambing tersebut diarak mengelilingi masjid sebanyak 7 kali, diikuti ribuan warga yang berjalan sambil bersolawat dan bertakbir. Suasana sakral sekaligus meriah pun menyatu dalam prosesi tersebut. Menjelang penyembelihan, warga melemparkan uang logam ke arah kambing sebagai simbol melempar jumrah yang dimaknai sebagai penolak bala dan harapan akan kebaikan. Uang logam yang terkumpul akan dikelola oleh panitia adat untuk membeli kebutuhan memasak hewan kurban. Bagi masyarakat negeri Hilla, Lawa Pipi bukan sekadar tradisi menyambut Idul Adha. Lebih dari itu, ritual ini menjadi simbol kebersamaan gotong royong serta pengingat akan kerinduan umat Islam untuk menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Dari Maluku Tengah, Maluku, Alfian Sanusi, Kantor Berita Antara mewartakan. Suasana Hari Raya Idul Adha di kawasan Kidul Pasar, Kota Malang berlangsung meriah dengan tradisi arak-arakan hewan kurban. Tradisi yang sudah berlangsung sejak tahun 1980-an ini menjadi sarana syiar agama sekaligus bentuk kekompakan warga setempat. Suasana Hari Raya Idul Adha di kawasan Kidul Pasar, Kota Malang pada Rabu 27 Mei berlangsung meriah. Ratusan warga mengikuti tradisi arak-arakan hewan kurban sebelum proses penyembelihan dilakukan di Masjid Nur Kidul Pasar.
Tradisi yang sudah berlangsung sejak tahun 1980-an ini menjadi bagian dari syiar agama, sekaligus ajakan kepada masyarakat untuk berkurban. Hewan kurban diarak mengelilingi kampung dan ruas jalan raya dengan iringan warga dan pemuda setempat. Tradisi arak-arakan ini sebenarnya adalah syiar agama, pengajak kepada seluruh masyarakat bahwasanya di Kidul Pasar ini ada wadah untuk penyembelihan kurban. Oleh karena itu untuk warga yang belum berkurban maka diajak dengan acara kegiatan ini. Tujuannya itu untuk syiar agama, bukan untuk menyombongkan diri dan sebagainya. Ini sudah tradisi mulai kami kecil dulu sampai hari ini. Jadi setiap tahun kita laksanakan seperti itu. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat yang juga turut hadir di lokasi menyebut tradisi ini merupakan kearifan lokal yang unik dan berbeda dari daerah lain. Menurutnya kekompakan warga mulai dari persiapan, penyembelihan, hingga pembagian daging kurban menjadi daya tarik tersendiri dan berpotensi menjadi destinasi wisata di Kota Malang. Saya salut dengan kekompakan warganya karena semua terlibat, terutama pemuda-pemudanya, pemudi-pemudinya semua terlibat, mulai dari persiapan, pemotongan, sampai dengan pembagian. Ini jadi satu tradisi dan kearifan lokal yang baik, dan ini juga akan menjadi destinasi nantinya untuk orang-orang akan bisa melihat bahwa terkait dengan rangkaian Hari Raya Idul Adha, penyembelihan korban, hewan korban, ini berbeda dengan daerah lain. Adapun pada tahun ini panitia kurban mencatat terdapat sebanyak 93 hewan kurban dari warga Kidul Pasar yang terdiri dari 87 ekor kambing dan 6 ekor sapi. Dari Malang, Jawa Timur, Ahmad Syaif Hajarani, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemulangan jamaah haji embarkasi Lombok dimulai 1 Juni. Informasinya hadir sesaat lagi. Usai jeda berikut, tetap bersama ATA Petang. Setiap detiknya, dunia kehilangan beberapa titik pohon di hutan. Manusia serakah membuat rusaknya ekosistem hutan sebagai penahan air. Banyaknya hutan yang rusak akan membuat penurunan kualitas oksigen di muka bumi ini. Kurangi konsumsi air, manfaatkan lahan kosong untuk penghijauan. Biasakan buang sampah pada tempatnya. Baik, terima kasih Anda masih bersama ATA Petang, Mitra ATA TV. Pemulangan Jemaah Haji Indonesia tahun 2026 mulai berlangsung secara bertahap pada 1 Juni mendatang. Kloter pertama, embarkasi Lombok asal Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, dijadwalkan tiba di Asrama Haji Mataram. Kementerian Haji dan Umroh NTB menyebut seluruh proses pemberangkatan jamaah berjalan lancar. Pemulangan jemaah haji Indonesia tahun 2026 akan berlangsung secara bertahap mulai 1 Juni mendatang. Kloter pertama embarkasi Lombok asal Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat dijadwalkan tiba di Asrama Haji Mataram pada awal Juni. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi NTB, lalu Muhammad Amin, Kamis 28 Mei menyebut seluruh proses pemberangkatan jemaah haji embarkasi Lombok berjalan lancar tanpa kendala berarti. Menurutnya, proses pemulangan jemaah juga menjadi bagian dari evaluasi dan penyempurnaan layanan haji. Untuk jamaah haji kita dari embarkasi Lombok, karena pemberangkatannya adalah melalui gelombang 1, kloter pertama kita, maka akan kembali dari Tanah Suci ke Tanah Air itu nanti pada tanggal 1 Juni tahun 2026. Insya Allah hari Senin kami akan menyambut kedatangan jamaah haji kita yang dari kloter pertama yang asalnya dari Lombok Timur.
Kanwil Kemenhaj dan Umroh NTB mencatat total jemaah haji embarkasi Lombok tahun 2026 mencapai 5.863 orang yang terbagi dalam 15 kloter. Sementara itu, 3 jemaah dilaporkan meninggal dunia saat menjalankan ibadah di Tanah Suci. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Kusnandar, Kantor Berita Antara mewartakan. Baik, informasi tersebut mengakhiri TA Petang kali ini dan jangan lupa saksikan siaran TTV melalui channel digital 29 UHF Jogja dan 30 UHF Semarang. Sampai jumpa, TTV mantap, masa kini tetap berbudaya.